Assalamualaikum sahabat channel Guru Hebat Official. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk like dan tulis komentar dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar doa-doa kita cepat terkabul. Jangan lupa juga untuk selalu istighfar. Saya berhaji tahun 2022 kemarin. Sadar diri tidak merasa pantas untuk ke Tanah Suci, saya merasa penuh dosa. Saat acara pelepasan jemaah haji di kota saya masih tidak berharap banyak. Pikiran negatif menghantui saya, merasa pasti ada alasan saya tidak jadi berangkat. Di asrama haji, saya sudah siap jika tidak masuk manifest jemaah haji, sadar diri dengan segala kekurangan yang saya miliki. Sebelum saya lanjutkan kisah nyata ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya doakan yang subscribe bisa tetap istiqomah menjalani ajaran Islam, dan kelak dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagian 1, keberangkatan yang penuh keraguan. Saya berhaji tahun 2022 kemarin. Sadar diri tidak merasa pantas untuk ke Tanah Suci, saya merasa penuh dosa. Saat acara pelepasan jemaah haji di kota saya masih tidak berharap banyak. Pikiran negatif menghantui saya, merasa pasti ada alasan saya tidak jadi berangkat. Di asrama haji, saya sudah siap jika tidak masuk manifest jemaah haji, sadar diri dengan segala kekurangan yang saya miliki. Namun, ketika esoknya bis berangkat dari asrama haji menuju bandara, hati saya bertanya-tanya, Tuhan, ini serius? Di bandara, perasaan ragu berubah menjadi takut. Untuk pertama kali dalam hidup, saya takut pergi ke suatu tempat lalu tidak bisa kembali lagi. Di musola bandara, saya sholat taubat karena takut tidak bisa pulang lagi ke tanah air. Tangis sesegukan mengiringi sholat saya, perasaan bersalah atas dosa-dosa yang saya perbuat. Saya menangis dan berucap, Ya Allah, aku memohon ampunan MU atas segala dosa-dosaku, besar maupun kecil, yang aku sengaja maupun tidak. Ya Allah, aku menyesali segala kesalahanku, dan aku berjanji untuk memperbaiki diriku. Terimalah taubatku, ya Allah, dan berikanlah aku kesempatan untuk berubah menjadi hamba yang lebih baik. Ya Allah, jika aku tidak kembali ke tanah air, ampunilah segala dosa-dosaku dan terimalah amal ibadahku di tanah suci ini. Namun, setelah sholat, perasaan takut itu lenyap. Saya merasa tenang. Jika memang harus mati di Tanah Suci sebagai penebusan dosa, saya ikhlas. Kami boarding dan berangkat ke Tanah Suci. Sepanjang perjalanan, saya berjanji pada diri sendiri untuk membantu orang lain dalam proses ibadah mereka sebagai rasa syukur atas kemudahan perjalanan saya. Bagian 2, mengabdi di Tanah Suci. Di Madinah, meskipun modal uang saku hanya 5 juta, saya tidak pernah kekurangan. Saya membantu tim medis kloter dengan skill pijat yang saya miliki, membawa minyak tawon dan minyak urut dari tanah air. Saya membantu mendorong kursi roda jamaah lansia, memimpin beberapa lansia masuk Ra'udhah, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa di Masjid Nabawi. Di waktu kosong, saya berkeliling sekitar Masjid Nabawi untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Membantu ibu-ibu India membawakan belanjaan, opung-opung Bangladesh masuk Ra'udhah, dan mendorong kursi roda jamaah yang kesulitan. Saya merasa puas bisa membantu orang lain, meski hanya dengan hal-hal kecil. Ketika kami pindah ke Makkah, perasaan saya aneh. Saat melihat Ka'bah, saya tidak merasakan emosi yang biasanya dirasakan jemaah lain. Saya tidak menangis, hanya merasa ingin selalu mendekat ke Ka'bah. Saya sering menyelinap keluar hotel menggunakan kain ihram, naik bis sholawat ke Masjidil Haram ketika jamaah lain tidur. Bagian 3, keajaiban rezeki. Selama di Tanah Suci, segalanya dilancarkan. Entah bagaimana, uang saya cukup untuk membeli oleh-oleh emas bagi ibu dan mertua, serta banyak oleh-oleh untuk anak, sepupu, keponakan, dan sanak saudara lainnya. Padahal budget saya tidak mungkin cukup untuk membeli semua itu. Bahkan, masih ada sisa uang yang cukup banyak. Rangkaian ibadah haji selesai, kami pulang. Setelah sampai di tanah air, saya isolasi diri selama seminggu di rumah. Saya menghitung semua yang saya beli, dan terkejut melihat angka puluhan juta di kalkulator saya. Sisa uang saku masih ada 2 juta. Hingga kini, saya tidak tahu dari mana uang itu datang. Rezeki yang saya terima di Tanah Suci sungguh di luar nalar. Bagian 4, konflik dan pelajaran. Dalam perjalanan haji ini, ada momen di mana saya merasakan keajaiban yang luar biasa.
Suatu hari di Makkah, saya menemukan seorang jamaah yang kehilangan dompetnya. Dia sangat panik karena semua uang dan dokumen penting ada di dalamnya. Saya berusaha menenangkan dan membantu mencari dompet tersebut. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya dompet itu ditemukan oleh seorang petugas kebersihan dan diserahkan kembali kepada jamaah tersebut. Rasa syukur dan kebahagiaan terpancar dari wajahnya, dan dia terus mengucapkan terima kasih kepada saya. Namun, ada juga momen ketika saya harus menghadapi ujian kesabaran. Saat berada di Raudhah, saya harus berdesakan dengan jamaah lain untuk bisa berdoa di tempat yang mustajab itu. Seseorang tiba-tiba mendorong saya dengan keras hingga saya hampir terjatuh. Meski marah, saya mencoba menahan emosi dan tetap fokus berdoa. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Kesimpulan, keberkahan dan keajaiban haji. Perjalanan haji ini mengajarkan saya banyak hal. Pertama, keikhlasan dan ketulusan dalam berdoa serta berserah diri kepada Allah mampu menghapus segala keraguan dan ketakutan. Kedua, membantu orang lain dengan ikhlas memberikan kebahagiaan dan ketenangan hati yang luar biasa. Terakhir, rezeki dan berkah dari Allah bisa datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka, selama kita berusaha dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang mengubah hidup saya selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda ingin terus mendapatkan inspirasi dan kisah-kisah menakjubkan lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel Guru Hebat Official. Saya doakan yang subscribe bisa tetap istiqomah menjalani ajaran Islam, dan kelak dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.